Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua sekalian. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Juli tahun 2020, kita telah memasuki hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah SD Cendana Batam tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini kami akan menjelaskan tentang tata tertib yang ada di SD Cendana Batam. Tata tertib ini akan kami sampaikan melalui media video. Satu persatu akan kami sedikit jelaskan bagaimana sih tata tertib di SD Cendana tersebut. Tentu saja tata tertib ini tidak mutlak untuk dilaksanakan, karena pasti tentu saja kita akan mengalami masalah atau kendala lain sehingga kita harus menyesuaikan aturan yang sudah ada. Baiklah, kita akan mulai aturan tata tertib yang ada di SD Cendana Batam tahun pelajaran 2020-2021. Ada 6 poin menjadi dasar dari tata tertib tersebut. Yang pertama adalah jam sekolah dan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, keterlambatan. Yang ketiga, izin meninggalkan sekolah atau pelajaran. Yang keempat, tidak masuk sekolah. Yang kelima, kewajiban siswa. Yang keenam, larangan siswa. Oke, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang ketentuan jam sekolah dan kegiatan pembelajaran. Di SD Cendana ini, sekolah dimulai dari jam 7.30. Untuk hari Senin sampai Kamis masuk jam 7.30 sampai 14. Hari Jumat masuk jam 7.30 sampai pukul 13.00. Jadi untuk yang kelas tinggi akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kami ingatkan kembali bahwa aturan yang kita bahas sekarang itu adalah aturan di mana kondisi umum, bukan kondisi di mana kita sedang mengalami masalah pandemik COVID-19. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah semua siswa harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang ketiga adalah siswa harus masuk ke kelas dengan tertib. Yang keempat, waktu pembelajaran berlangsung tidak boleh ada gangguan. Jadi yang poin 4 ini maksudnya kenapa tidak boleh ada gangguan, maksudnya ketika pelajaran akan dimulai, anak-anak sudah dalam kondisi yang tenang, tidak gaduh, dan sebagainya. Yang kelima, selama pembelajaran berlangsung tidak boleh menerima tamu, kecuali dalam hal yang sangat penting dan harus seizin kepala sekolah atau waktu jam istirahat. Selanjutnya, poin keterlambatan. Nomor 1, siswa yang terlambat tidak diperbolehkan langsung masuk kelas, melainkan harus melapor kepada petugas piket atau guru, wakil kepala sekolah kesiswaan, dan mengisi buku pribadi. Yang kedua, siswa yang terlambat diperkenankan masuk kelas pada jam pelajaran berikutnya setelah mendapat izin dari petugas piket
atau guru atau wakil kepala sekolah kesiswaan. Yang ketiga adalah siswa yang dapat datang terlambat akan diberi sanksi poin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu tadi tentang poin keterlambatan. Selanjutnya adalah tentang izin meninggalkan pelajaran atau meninggalkan area sekolah. Yang pertama, izin meninggalkan pelajaran yang direncanakan sebelumnya harus menyerahkan surat izin pribadi yang ditandatangani oleh orang tua kepada wali kelas atau kepada wakil kepala sekolah kesiswaan. Yang kedua, izin meninggalkan pelajaran secara mendadak karena sakit atau hal-hal lain yang mendesak dilakukan dengan melapor kepada petugas piket atau guru atau wakil kepala sekolah kesiswaan dengan mengisi buku pribadi. Yang ketiga, siswa yang meninggalkan pelajaran atau meninggalkan area sekolah tanpa izin dianggap membolos. Oke, itu tadi. Yang selanjutnya adalah tidak masuk sekolah. Yang pertama, siswa yang absen pada saat masuk sekolah harus membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh orang tua kepada wali kelas atau kepada wakil kepala kesiswaan. Yang kedua, izin masuk sekolah yang direncanakan atau diketahui sebelumnya harus meminta izin langsung ke kepala sekolah 1 hari sebelumnya. Yang ketiga, siswa yang tidak masuk sekolah selama 1-6 hari berturut-turut tanpa adanya keterangan wajib menghadap kepala sekolah dan kepadanya akan dikenakan sanksi. Jadi yang poin ketiga ini sanksinya itu bisa bermacam-macam tergantung permasalahan yang menjadi penyebab siswa tidak masuk selama 6 hari berturut-turut tersebut. Oke. Selanjutnya adalah kewajiban siswa. Yang pertama, siswa datang tepat waktu. Yang kedua adalah melaksanakan tugas piket kelas. Yang ketiga, berdoa sebelum pelajaran dimulai. Yang keempat, mengikuti pelajaran setiap hari dengan tertib. Yang kelima, mentaati peraturan sekolah. Yang keenam, menghargai dan menghormati guru, karyawan, dan sesama teman, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang ketujuh, memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang nomor 8, berambut pendek, rapi, dan terpelihara untuk pelajar putra. Tentu saja pelajar putri memakai jilbab, jadi tidak berlaku ketentuan tersebut kecuali rapinya. Yang nomor 9, membawa sarana belajar sesuai ketentuan. Misalnya buku paket, alat tulis, buku catatan, dan lain sebagainya, serta menjaga kebersihan. Nomor 10, melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nomor 11, bersikap disiplin, jujur, dan mandiri. Nomor 12, membudayakan gerakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Serta 4R, yaitu rajin, ringkas, rapi, dan rawat. Poin terakhir tentang kewajiban siswa yaitu ikut menjaga pelaksanaan 5K. Ketertiban, keamanan, kekeluargaan, keindahan, kebersihan, kerindangan, kesehatan, keterbukaan, keteladanan, dan keamanan. Oke.
Untuk poin larangan siswa. Yang pertama, meninggalkan sekolah selama kegiatan belajar pada jam efektif tanpa izin. Nomor 2, berkelahi atau bertindak yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Yang ketiga, membentuk atau menjadi anggota geng tertentu. Yang keempat, membawa rokok atau merokok serta hal-hal lain yang melanggar norma. Yang kelima, mengenakan perhiasan yang berlebihan. Yang keenam, membawa senjata tajam dan sejenisnya yang dapat membahayakan orang lain. Nomor 7, makan dan minum selama pelajaran berlangsung. Nomor 8, membeli makanan dan minuman di luar kantin sekolah selama jam sekolah. Kebijakan ini dilaksanakan demi menjaga kesehatan anak-anak, di mana kita mengontrol makanan yang dimakan oleh anak-anak selama jam sekolah, insya Allah makanan yang sehat. Selanjutnya, poin 9, membawa barang elektronik atau perangkat audiovisual kecuali dapat tugas dari sekolah. Nomor 10, membawa HP selama kegiatan pembelajaran di sekolah. Nomor 11, melakukan kecurangan saat ujian sekolah. Nomor 12, membawa uang berlebihan. Yang nomor terakhir, mengecat rambut. Itu tadi tentang bagaimana tata tertib di SD Cendana Batam. Tentu saja kami ingatkan kembali, aturan yang baru saja disebutkan itu bukanlah aturan yang mutlak, karena bisa saja karena suatu hal aturan itu berubah. Yang terakhir, terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Untuk kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 itu menjadi pengingat aturan-aturan kita. Untuk kelas 1, selamat datang di SD Cendana Batam. Semoga kedepannya anak-anakku dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Terima kasih. Semoga pandemik COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua dapat dipertemukan kembali di sekolah. Kita dapat merayakan kembalinya kita berkumpul di sekolah bersama-sama. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cendana, biasa saja tapi mantap cendana.